Wah, kok masih ada yang cemberut di situ, Bu Tompulia? Udah siap untuk bersukacita pada pagi hari ini? Kita akan memuji Tuhan di dalam ibadah sekolah minggu kita ya. Nah, jangan lupa siapkan Alkitabnya sudah. Udah diambil Alkitabnya. Lalu untuk korong 2 dan 3 mempersiapkan alat tulis dan buku untuk mencatat apa yang harus dicatat. Nanti mungkin ada tugas-tugas dari kakak-kakak sekolah minggu ya. Baik. Tumpul senang sekali pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan tetap semangat walaupun ibadah kita masih online ya. Tumpul berharap kalian semua sehat-sehat dan mungkin ada yang berulang tahun hari ini. Tumpul mengucapkan selamat ulang tahun untuk yang berulang tahun. Oke? Baik, duduk yang manis sekarang, jangan ada lagi yang jalan-jalan, jangan ada yang makan, jangan ada yang minum. Oh iya, persembahannya sudah disiapkan? Oke, dipegang ya. Baik, kita akan mulai ibadah kita pada hari ini. Kita berdoa terlebih dahulu. Lipat tangannya, tutup mata. Tuhan Yesus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh berterima kasih karena pagi hari ini kami dalam keadaan sehat, hendak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu, juga untuk orang tua kami, untuk guru-guru sekolah minggu, untuk Amang Pendeta, untuk Inang Diakones dan Inang Bible Club. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu semuanya. Mari kita mulai ibadah kita pada minggu ini. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 256. Kita satu di dalam Tuhan. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Amin. Kita mendengarkan hukum Taurat Allah yang ditetapkan untuk kita pada minggu hari ini, yaitu yang diambil dari titah yang ke-6 sampai dengan titah yang ke-10. Titah yang ke-6, jangan engkau membunuh. Titah yang ke-7, jangan engkau berzina. Titah yang ke-8, jangan engkau mencuri. Titah yang ke-9, jangan engkau berdusta. Titah yang ke-10, jangan engkau mendambakan akan rumah sesamamu. Jangan engkau mendambakan akan istrinya, atau pembantunya laki-laki maupun perempuan, ternaknya, atau segala milik mereka. Marilah kita sama-sama berdoa.
Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Anak-anak, kembali lagi kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 26, Mampirlah Dengar Doaku. Mari kita sama-sama berdoa. Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Nah adik-adik, sekarang kita akan membacakan ayat hafalan minggu ini. Siap-siap, kita bersama-sama mengucapkannya. Galatia 3 ayat 26. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang mendengar akan firman Tuhan serta menyimpannya semua di dalam hatinya. Amin. Mari kita bernyanyi lagu Dalam Yesus Kita Bersaudara. Marilah kita mengaku iman kita bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria,
Maria yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Bernyanyi dari Hidup Jemaat nomor 184, Yesus sayang padaku. Shalom adik-adik kami sekolah minggu. Ya, berjumpa lagi ya dengan kakak guru sekolah minggunya. Dan untuk saat ini kita mau mendengar cerita Alkitab. Hari ini akan dibawakan oleh Kak Desti. Sebelum kita mulai, kita bersatu dulu di dalam doa ya. Kita minta pimpinan Tuhan Yesus agar dapat memimpin kita, dapat mengerti kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan sorga, kami sungguh bersyukur hari ini kami masih dapat memiliki kesempatan untuk mengikuti ibadah online. Kami rindu untuk mendengar cerita dari firman Tuhan. Kami rindu juga agar dapat mengerti apa isi hati Allah kepada kami anak-anak sekolah minggu dan juga guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua kami dan orang lain yang mungkin menonton video ibadah online ini. Tolong Tuhan berkati kami agar kami dapat menikmatinya, dapat mengerti dan dapat melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari, terutama anak-anak sekolah minggu. Meskipun orang-orang masih memandang anak sekolah minggu itu masih kecil, namun Tuhan tetap menginginkan agar anak sekolah minggu dapat menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak lupa juga kami ya Tuhan memohonkan ampun atas segala dosa dan pelanggaran kami. Tolong Tuhan ampuni agar kami layak menerima berkat-berkat-Mu. Terima kasih atas penyertaan-Mu dan terimalah doa kami. Amin. Oke, adik-adik, mari kita ambil Alkitabnya ya. Kita buka kitab Efesus. Efesus itu perjanjian apa? Kitab perjanjian baru. Efesus 2 ayat 11 sampai 22. Tapi ada satu ayat yang akan menjadi ayat utama kita, yaitu di Efesus 2 ayat 21.
Nanti Efesus 2 ayat 21, mari kita baca dengan suara yang kuat dan jelas. Sudah? Efesus 2 ayat 11 sampai 21. Judul perikopnya adalah dipersatukan di dalam Kristus. Mari kita baca bersama ya. Kakak akan menuntun lewat video ini. Ayat 11. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging, yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia. Ayat 12. Bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel, dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ayat 13. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Ayat 14. Karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ayat 16. Dan untuk memperdamaikan keduanya di dalam satu tubuh dengan Allah oleh salib, dengan melenyapkan perseteruan pada salib itu. Ayat 17. Ia datang dan memberitakan damai sejahtera kepada kamu yang jauh, dan damai sejahtera kepada mereka yang dekat. 18. Karena oleh dia kita kedua pihak dalam satu roh beroleh jalan masuk kepada Bapa. 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. 20. Yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi, dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. 21. Ayat dengan suara yang jelas dan kuat. Di dalam dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun, menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Ayat 22. Di dalam dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Kakak mau menyampaikan sedikit dulu ya, kira-kira apa sih sebenarnya cerita di ayat Alkitab ini dengan judul perikop dipersatukan di dalam Kristus. Nah adik-adik, jadi ini kan ceritanya adalah mengenai jemaat di Efesus. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ada perseteruan di dalam jemaat Efesus. Perseteruan apa? Perseteruan di antara dua kelompok agama, yaitu agama Yahudi dan agama non-Yahudi. Agama Yahudi dan agama non-Yahudi. Jadi ada perseteruan antara dua kelompok agama ini. Oleh orang-orang yang beragama Yahudi menilai bahwa mereka adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena mereka ini sudah bersunat. Ya, jadi orang-orang Yahudi ini adalah orang-orang yang bersunat. Karena mereka sudah bersunat, jadi mereka meyakini dan menyatakan dirinya adalah orang-orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau orang-orang yang diselamatkan artinya orang-orang yang sudah menerima hidup kekal bersama Allah Bapa nantinya di surga nantinya. Jadi oleh orang-orang Yahudi ini mengatakan bahwa orang non-Yahudi itu bukanlah orang-orang yang diselamatkan. Karena apa? Karena mereka belum bersunat. Nah, adik-adik, kakak mau flashback dulu ya. Kalau misalkan jemaat di Efesus ini kan kita sebut perjanjian baru gitu ya. Nah, jadi dari zaman dahulu, zamannya kerajaan Israel, ya, kita sebut perjanjian lama. Nah, jadi Tuhan menjanjikan keselamatan kepada orang-orang Yahudi dengan syarat mereka adalah bersunat. Pemahaman inilah yang dipegang oleh orang Yahudi. Jadi maksudnya keyakinan itulah yang dipegang oleh orang Yahudi semenjak zamannya kerajaan Israel dulu. Jadi dalam arti semenjak zaman dahulu, perjanjian lama, pada saat masih ada kerajaan Israel, ya, bahwa kalau mau memperoleh keselamatan harus bersunat dulu. Nah, itulah yang dipegang oleh orang Yahudi sampai zaman perjanjian baru, yaitu ketika mereka berada di Efesus. Itulah yang disampaikan oleh orang Yahudi kepada orang non-Yahudi. Sementara di zaman perjanjian baru kan Yesus Kristus kan sudah ada gitu ya.
Dan untuk memperoleh keselamatan kan hanya melewati Yesus Kristus, melalui Yesus Kristus. Nah, orang non-Yahudi ini percaya kepada Tuhan Yesus, tetapi mereka belum bersunat. Jadi kata orang Yahudi, oh kamu tetap belum memperoleh keselamatan, kata orang Yahudi. Sehingga karena mendengar kalimat dari orang Yahudi ini, orang non-Yahudi imannya itu tergoyahkan gitu. Jadi mereka ragu-ragu, aduh aku sudah diselamatkan nggak ya? Aku bakalan beroleh hidup kekal nggak ya nanti di surga? Oleh orang-orang non-Yahudi. Nah, karena terjadi perseteruan itulah, maka Rasul Paulus datang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan apa sebenarnya isi daripada firman Tuhan. Jadi Rasul Paulus datang menyampaikan kepada orang Yahudi seperti ini. Orang Yahudi, kamu itu salah. Untuk peroleh keselamatan itu nggak harus disunat kok. Jadi bukan masalah disunat atau tidak disunat. Tuhan Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa manusia itu untuk semua orang. Tidak peduli apakah dia dari golongan bersunat atau tidak bersunat. Tapi asalkan mereka percaya dan mau mengikut Tuhan Yesus, maka mereka pastilah beroleh keselamatan. Kata Rasul Paulus kepada orang Yahudi. Nah, bukan hanya kepada orang Yahudi, kepada orang non-Yahudi pun Rasul Paulus mengingatkan bahwa orang non-Yahudi, kamu kan sudah percaya Yesus. Nah, maka kamu harus teguh, harus yakin bahwa kalau kamu sudah percaya Yesus, kamu akan beroleh keselamatan hidup yang kekal. Nah, adik-adik, Rasul Paulus mau menyampaikan bahwa setiap orang sedari dulu, semenjak baru lahir, itu pada dasarnya adalah sudah berdosa. Allah Bapa itu sangat membenci dosa. Allah Bapa membenci dosa, tetapi Allah itu sangat mengasihi manusia. Allah membenci dosa, tetapi sangat mengasihi manusia. Tetapi karena dosa yang dilakukan oleh manusia, sehingga hubungan Allah dengan manusia itu terpisah. Sehingga manusia tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah. Manusia tidak dapat lagi datang kepada Allah. Tetapi karena Allah sangat mengasihi manusia, maka Allah memikirkan cara bagaimana supaya relasi dengan Allah dan manusia itu bisa kembali dekat, tidak terpisah, tetapi dekat. Lalu Allah mengirimkan anaknya yang dia kasihi, yaitu Yesus Kristus, untuk mati di kayu salib, untuk menebus semua orang berdosa, ya, menebus semua manusia berdosa. Jadi siapapun itu, apakah orang Yahudi atau orang non-Yahudi. Nah, karena begitu besarlah kasih Allah sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, untuk beroleh hidup yang kekal. Terdapat di Yohanes 3 ayat 16. Ya adik-adik ya. Nah, adik-adik, kalau misalkan di ayat Alkitab ini kan perbedaan yang ada itu kan orang Yahudi dan orang non-Yahudi gitu ya. Sekarang itu kira-kira perbedaannya apa ya? Kira-kira apa ya adik-adik ya? Perbedaan yang sering kita alami. Sementara kan firman Tuhan itu tetap sama, walaupun zaman dahulu zaman perjanjian lama, lalu perjanjian baru, lalu zamannya sekarang yaitu zaman kita, firman Tuhan itu kan tetap untuk selama-lamanya. Jadi firman Tuhan itu pun untuk kita juga, untuk kita semuanya, untuk manusia yang sedang hidup pada saat ini. Kira-kira apa ya? Coba dulu, ya coba bergerak ya, bergerak dari tempat duduknya, kemudian coba berkaca, atau ambil kacanya. Kalau bisa kaca yang besar, coba dulu berkaca, ya. Kemudian coba lihat matanya, lalu lihat hidungnya, lihat bibirnya, lihat rambutnya. Warna rambutnya apa? Hitam atau pirang? Terus rambutnya lurus atau keriting? Kemudian lihat warna kulitnya. Warna kulitnya putih atau sawo matang ya? Coba lihat dulu. Ayo berkaca ya, bergerak, ayo bergerak. Coba bercermin dulu. Nah sekarang coba kita perhatikan kakak, abang atau adik kita ya. Coba kita perhatikan matanya, bentuk matanya. Lalu bentuk hidungnya, bibirnya, rambutnya atau warna kulitnya. Berbeda nggak dengan yang kamu miliki? Contohnya misalnya Kak Desti ya. Kalau Kak Desti kan rambutnya hitam lurus ya. Lalu bentuk wajahnya agak bulat. Badannya tidak terlalu tinggi, warna kulitnya sawo matang.
Sementara adik Kak Desti itu kalau rambutnya agak sedikit ikal, warna rambutnya sedikit kemerah-merahan, kemudian cukup tinggi, lalu warna kulitnya bisa dibilang putih. Jadi Kak Desti sama adik Kak Desti itu berbeda secara fisik. Kalau kamu bagaimana? Ada yang berbeda, ada yang mirip ya? Di dalam keluarga kamu berbeda suku nggak ya? Kalau misalkan papa, mama, kalau sama sukunya contohnya misalnya suku Batak sama suku Batak. Tapi ada nggak di antara adik-adik sekolah minggunya yang papanya, contohnya suku Batak, papanya suku Batak, tapi mamanya suku atau etnis Tionghoa? Ada nggak? Atau papanya suku Jawa, mamanya suku Batak? Ada? Atau sebaliknya, papanya yang suku Batak, mamanya yang suku Jawa? Ada enggak? Ada yang iya, ada yang enggak ya? Oke. Selanjutnya berbeda apa lagi ya? Sekarang coba kamu ingat-ingat lagi wajah teman kamu. Boleh teman bermain, boleh teman di sekolah, boleh teman di sekolah minggu. Ya? Atau teman di tempat les mungkin. Coba ingat-ingat dulu wajah teman kamu ya. Coba kamu ingat-ingat bentuk wajahnya, warna kulitnya, bentuknya secara fisik. Kemudian sukunya bagaimana? Sama nggak sukunya dengan kamu? Suku itu bisa suku Batak, suku Manado, Jawa, Minang, suku atau etnis Tionghoa, dan lain sebagainya. Oke, kemudian agamanya berbeda tidak sama kamu. Mungkin teman kamu adalah beragama Islam, atau beragama Katolik, atau beragama Buddha, atau mungkin beragama Hindu, atau beragama Konghucu. Nah, adik-adik, apakah kamu menyayangi mereka semua? Ya, jawabannya iya ya. Nah, kakak mau menyampaikan lagi sekali lagi bahwa ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus itu karena Tuhan Yesus itu sangat menyayangi semua orang, tidak peduli apakah dia mungkin berbeda agama. Jadi tidak harus yang beragama Kristen. Dulu kakak berpikir Tuhan Yesus itu hanya menyayangi orang-orang yang beragama Kristen saja ketika kecil. Tapi ternyata kakak baca Alkitab, kemudian ada tertulis bahwa Tuhan Yesus itu mati di kayu salib itu untuk menebus semua orang. Apakah dia beragama Islam atau beragama Buddha, Katolik, Hindu, Konghucu, dan tidak peduli juga mengenai sukunya. Ya, Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Nah, termasuk juga kita. Jadi kalau Tuhan Yesus pun mengasihi kita dan juga mengasihi semua orang, apakah kamu mau mengasihi teman-teman kamu atau orang lain yang berbeda suku, agama, dan juga mungkin budaya? Mau ya? Mau dong, karena kan Tuhan Yesus sudah mengasihi kita apa adanya dan juga orang lain. Nah, adik-adik, kakak juga mau menyampaikan, mungkin ada di antara adik-adik yang kamu dibedakan secara gender. Terutama biasanya kan kalau di suku Batak kan biasanya kalau anak laki-laki itu kan lebih dinomorsatukan atau lebih disayangi daripada anak perempuan. Nah, adakah di antara adik-adik sekolah minggunya yang papa mamanya membedakan kasih sayang dengan kamu karena kamu adalah anak perempuan? Ada? Kakak mau kasih tahu bahwa Tuhan Yesus menerima kamu apa adanya dan mengasihi kamu walaupun kamu adalah anak perempuan. Jadi bukan hanya karena perbedaan suku, budaya, agama, tetapi juga karena perbedaan gender dan semuanya. Pokoknya apapun yang berbeda, apakah fisik juga dan termasuk juga jenis kelamin ya adik-adik ya. Jadi walaupun kita adalah sebagai perempuan, kakak juga perempuan ya. Tuhan Yesus itu mengasihi kita, sangat mengasihi kita. Semuanya, termasuk juga laki-laki dan semuanya. Ya adik-adik ya. Dan kakak juga mau mengingatkan, adakah di antara adik-adik yang ketika misalnya disuruh sama papa mamanya misalnya ya mau ke kedai nih atau ke warung. Nah kemudian ada dua warung nih. Warung A, pemilik kedainya beragama non-Kristen. Warung B, pemilik warungnya itu adalah beragama Kristen. Nah karena yang A itu non-Kristen, kamu perginya ke pemilik warung B. Ada nggak yang seperti itu? Kalau ada jangan lagi ya. Karena apa? Karena Tuhan Yesus mengasihi semua orang. Ya adik-adik ya.
Nah, jadi firman Tuhan hari ini mau mengajarkan kita yang pertama adalah bahwa Tuhan Yesus sangat mengasihi kita, tidak peduli apa perbedaan kita. Apakah kita mungkin berbeda secara fisik, berbeda suku, berbeda budaya, atau juga berbeda jenis kelamin, ya. Nah, yang kedua, Tuhan Yesus mau kita juga mengasihi orang lain semuanya sama seperti Tuhan Yesus mengasihi semuanya. Jadi Tuhan Yesus pun mau kita melakukan seperti yang Tuhan Yesus lakukan. Oke adik-adik. Nah, nanti yang ketiga akan ada tugas di pengumuman untuk membuat gelang persahabatan. Nah, itu adalah sebagai salah satu pengingat untuk kamu harus mengasihi setiap orang. Dan mungkin bisa dimulai dari orang-orang di dalam keluarga kita. Oke adik-adik. Ya, demikianlah firman Tuhan hari ini. Firman Tuhan hari ini sangat bagus ya, sangat baik. Dan juga sangat terberkati, mengingatkan kita bahwa kita bersaudara itu karena kita di dalam Kristus. Oke, mari kita bersatu dalam doa, lipat tangannya, tutup matanya, kita satukan hati kita. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hari ini, di mana firman Tuhan boleh menyampaikan bahwa ketika Engkau mati di kayu salib adalah untuk menebus setiap orang yang berdosa. Dan siapapun itu ya Tuhan, tidak peduli apakah kami tidak peduli ya Tuhan, apakah kami orang Kristen atau mungkin orang yang berbeda agama, yang bukan Kristen, ataukah juga ya Tuhan orang yang berbeda suku, atau juga orang yang berbeda budaya, atau juga ya Tuhan berbeda secara fisik dan juga berbeda secara gender atau jenis kelamin. Tuhan, tolong biarlah Tuhan yang tetap terus menguatkan kami, mengingat kebenaran firman Tuhan pada minggu pagi hari ini. Dan biarlah ya Tuhan kami juga boleh menerima diri kami apa adanya, sama seperti Tuhan Yesus telah menerima diri kami apa adanya. Dan sekiranya pun kami dapat menerima orang lain apa adanya, sehingga kami bisa menjadi berkat untuk melakukan kebenaran firman Tuhan, memberikan sukacita dan juga damai sejahtera untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Terima kasih ya Tuhan, ampuni kami ya Tuhan atas segala kedosaan kami. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi Yesus cinta segala bangsa sambil mengumpulkan persembahan. Mari kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihankan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Pengumuman kita yang pertama untuk ayat hafalan kita minggu depan itu tertulis dari 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Dibuka Alkitabnya, sudah ketemu? 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Berbunyi, lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Sekali lagi Bu Tompul baca. 1 Raja-Raja 2 ayat 3a. Lakukanlah kewajibanmu dengan setia terhadap Tuhan Allahmu. Oke. Nah, pengumuman yang kedua untuk tugas minggu ini, kalian membuat gelang persahabatan, gelang persaudaraan. Jadi kalau kalian ada 3 bersaudara, warna benang wolnya itu harus 3 warna, ya. Minta bantuan mama dan papa untuk membeli benang wol, ya, dibuat gelang lalu dipakai. Setelah itu kalian foto atau kalian bikin video dan dikirim ke Facebook Sekolah Minggu HKBP Tangkeran. Jangan lupa ya tugasnya. Selamat Hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus